Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Sinta Putri Anggraini, koas periode 4 dari Fakultas Kedokteran Gigi UMS. Di sini saya akan mensimulasikan PSA pada gigi 11. Sebelum saya melakukan simulasi PSA, sebelumnya saya akan memakai alat pelindung terlebih dahulu, kemudian memakai masker dan handscoon. Kemudian saya akan menyebutkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama ada diagnostic set di sini, kemudian ada squid injeksi untuk keirigasi, kemudian ada high speed, kemudian ada gas plate, kemudian ada dental study model untuk giginya, kemudian ada cotton roll, ada betadine, kemudian ada paper point, ada kuta perca point, kemudian ada burnya. Ada di sini alat preparasi pada PSA, ada K-file, H-file, kemudian lentulo, kemudian di sini juga ada K-fit, kemudian ada NaCl, kemudian ada rubber dam set, ada Endurural. Sini adalah semua alat dan bahannya. Untuk selanjutnya saya akan melakukan simulasi perawatan saluran akar gigi 11. Sebelum dilakukan perawatan, kita pastikan dulu giginya diisolasi menggunakan rubber dam. Kemudian selanjutnya dilakukan pembukaan akses pada anterior rahang atas pada gigi 11. Pembukaan akses dimulai dari titik pengoboran gigi 11, yaitu pada bagian palatal. Dibuka dengan menggunakan round bore arah tegak lurus sejajar aksis gigi. Kemudian dilakukan pengeboran sampai perforasi kamar pulpa. Kemudian posisinya diubah pada bagian pangkal bor, didekatkan insisal supaya tidak mengurangi dinding labial dan gigi tidak mudah patah. Kemudian dilakukan pembuangan atap pulpa dan tanduk pulpa. Kemudian kita ganti bor menggunakan bor visur. Kemudian dengan menggunakan bor visur, buat convenience form dengan gerakan dari dalam keluar. Dilakukan pengecekan menggunakan sonde untuk memastikan convenience form sudah terbentuk atau belum. Selanjutnya dilakukan pencarian orifice. Orifice adalah jalan masuknya saluran akar menggunakan lendular atau smooth bores. Dimasukkan ke saluran akar hingga didapatkan jalan masuk ke saluran akar. Dilakukan pengambilan saluran akar atau ekstipasi. Kemudian ekstipasi menggunakan barber boots, menggunakan pengukuran yang pas. Di sini saya menggunakan barber brooch nomor 35. Kemudian masukkan barber brooch di dalam saluran akar dengan tanpa tekanan sampai apical kontriksi, digerakkan sampai akar pupalnya, sampai tanpa hambatan, diputar, kemudian ditarik secara perlahan. Pastikan seluruh jaringan pulpa terangkat semuanya. Setelah terangkat semuanya, dilakukan irigasi. Irigasi menggunakan NaCl. Jangan lupa ujung dari jarum dibengkokkan kurang lebih 35 derajat, meminimalisir terjadinya terlalu banyak cairan NaCl yang keluar. Setelah dilakukan pembersihan saluran akar, pastikan saluran akar benar-benar bersih dari jaringan dan darah. Kemudian setelah itu dilakukan pengeringan menggunakan paper point. Pastikan benar-benar bersih dan kering. Pastikan darah dan jaringan di dalam saluran akar terangkat semua. Setelah itu dilakukan pengukuran panjang kerja menggunakan ronsen periapikal. Di sini untuk pengukuran panjang kerjanya saya menggunakan metode observasi langsung ronsen, yaitu
ronsen preoperatif sebelumnya sudah saya lakukan melakukan pengambilan gambarnya. Di sini mengukur gigi kerja yang dirawat, saya misalkan giginya 20,5. Untuk mengukur panjang kerja perkiraan yaitu 21,5, panjang gigi tadi dikurangi 1 mm yaitu 20,5. Kemudian di sini masukkan file dengan panjang kerja yaitu 20,5 dan dilakukan ronsen kembali. Pada fase 1 ini preparasi apikal dimulai dari penentuan apikal itu sendiri. 2A dari badan saluran akar dari bertahap dari kecil ke besar. Fase 2B dilakukan penghalusan dari corong atau tapered dari ujung ke apikal. Dari proses apikal mendapatkan panjang kerja sebenarnya. Dari panjang kerja sebenarnya kita adalah 20,5. Di sini penentuan initial apical file atau IAF yaitu yang digunakan file nomor 25. Kemudian dilakukan preparasi saluran akar, dilakukan putaran seperempat, kemudian dengan cara pull stop. Setiap pergantian alat dari nomor kecil ke nomor besar, kita lakukan irigasi dengan menggunakan NaOCl. Kemudian direkapitulasi dengan menggunakan file sebelumnya. Kita lakukan irigasi menggunakan NaOCl. Setelah itu di suction menggunakan suction endo. Kemudian setelah kita irigasi sekitar 2 cc, preparasi menggunakan file selanjutnya yaitu file 30. Tetap panjang kerjanya 20,5. Kemudian kita irigasi lagi. Setelah itu kita rekapitulasi sebelumnya yaitu file 25. Kita ambil ke file ke 35, tetap panjang kerjanya 20,5. Setelah itu kita lakukan irigasi dibantu dengan suction endo. Setelah itu dilakukan rekapitulasi menggunakan file sebelumnya yaitu nomor 30. Dengan panjang kerja 20,5. Kita lakukan irigasi lagi. Kemudian file dinaikkan ke nomor 40 dengan panjang kerja 20,5. Setelah itu dilakukan irigasi 2 cc NaOCl dibantu dengan penyedotan dengan suction endo dan melakukan rekapitulasi nomor sebelumnya yaitu 35. Setelah itu kita masuk ke fase 2A yaitu preparasi badan saluran akar dengan kafal nomor 45. Pada preparasi badan saluran akar ini panjang kerja dikurangi 1 mm yaitu 19,5. Dilakukan preparasi, kemudian setelah itu dilakukan irigasi. Direkapitulasi menggunakan rekap 40 dengan panjang kerja 20,5.
Kemudian dilakukan irigasi kembali. Setelah itu naik ke kafel nomor 50 dengan panjang kerja dikurangi, yaitu 18,5. Dilakukan irigasi, kemudian dilakukan rekap dengan menggunakan 40, kemudian panjang kerja 20,5. Kemudian yang terakhir dengan menggunakan kafel nomor 55 dengan panjang kerja 17,5. Dilakukan irigasi, kemudian dilakukan rekap file 40 dengan panjang kerja 20,5. kemudian dilakukan irigasi kembali. Nah, selanjutnya kita lanjut ke fase selanjutnya, yaitu 2B dengan penghalusan dinding dengan menggunakan H-file dengan panjang kerja 17,5. Kemudian irigasi dengan rekapitulasi dengan file 40 dengan irigasi lagi. Setelah itu kita naikkan ke H-file 60 dengan panjang kerja 16,5. Setelah itu dilakukan irigasi, jangan lupa dilakukan rekapitulasi file 40 panjang kerja 20,5. kemudian dilakukan irigasi lagi sampai bersih. Setelah itu dilakukan pengecekan terakhir dengan menggunakan file 40 panjang kerja 20,5 dengan gerakan circumferential filling. Pengecekan lagi dengan menggunakan file 40 dengan menggunakan pergerakan circumferential filling. Kemudian setelah itu irigasi. Setelah dilakukan irigasi, kita keringkan menggunakan paper point sampai benar-benar kering. Kemudian setelah itu dilakukan sterilisasi saluran akar atau dressing. Di sini saya menggunakan CaOH non setting dan iod glyceryl. Diaduk dengan perbandingan 1:1, yaitu 1 scoop bubuk dan 1 tetes iod glyceryl. Kemudian diaduk hingga benar-benar rata, kemudian dimasukkan ke dalam saluran akar dan kamar pulpa dengan bantuan lentulo. Di sini dengan cara memasukkan bahan dressing dengan menggunakan lentulo. Rubber stop 2/3 panjang kerja. Setelah itu bahan dressing dimasukkan dengan menggunakan lentulo, kemudian diratakan sampai dinding-dindingnya. Kemudian dilakukan tempatan sementara, bisa menggunakan zinc fosfat atau kafit sampai dengan kunjungan berikutnya. Kunjungan berikutnya dilakukan pemeriksaan subjektif. Ada tidaknya keluhan pada pasien setelah dilakukan sterilisasi. Kita lakukan pemeriksaan objektif, perkusi, palpasi pada gigi tersebut, apakah ada rasa sakit, bengkak pada sekitar gigi atau tidak. Apabila tidak, bisa dilanjutkan perawatan selanjutnya. Kemudian dilanjutkan
pembongkaran tumpatan sementara dengan menggunakan round bur diamond sampai benar-benar tumpatan sementara terambil semuanya. Kita bongkar tumpatan sementara menggunakan round bur sampai tumpatan sementaranya bersih, tidak ada yang tersisa. Setelah itu kita irigasi menggunakan NaOCl hingga saluran akar bersih dari sterilisasi. Setelah itu kita keringkan dengan menggunakan paper point sampai benar-benar kering. Setelah kering kita menggunakan tes pH hidrol. Paper point dimasukkan. Letakkan paper point di atas base plate yang telah diberi H2O2. Apabila tes pH hidrolnya negatif atau tidak terdapat gelembung, dapat dikatakan saluran akar sudah steril. Kemudian kita lakukan perawatan selanjutnya. Di sini saya akan melakukan pengisian menggunakan gutta perca dengan menggunakan kondensasi lateral, yaitu kondensasi lateral itu kita masukkan gutta nomor 40. Kemudian saya akan melakukan ronsen periapikal apakah MAC tersebut telah pas atau belum. Kemudian di sini saya akan melakukan pengadukan bahan sealer, yaitu perantara gutta perca dan kemudian di sini saya akan melakukan pengadukan bahan sealer, yaitu melukakan perantara gutta perca dan dinding akar pada saluran akar tersebut. Di sini sealer yang akan gunakan yaitu zinc oxide dan eugenol dengan perbandingan 1:1. Dan zinc oxide dan eugenol diaduk di atas glass plate dengan perbandingan 1:1. Setelah itu MAC pada bagian ujungnya diberi sealer, kemudian dimasukkan ke dalam saluran akar. Kemudian kita memilih ukuran spreader yang digunakan, tergantung ukuran gigi yang preparasi yang digunakan. Kemudian aduk sealer, masukkan ke dalam saluran akar. Kemudian spreader dimasukkan ke dalam saluran akar dengan garukan spreader ke arah vertikal dengan mendorong gutta perca ke arah dalam. Setelah dikondensasi, spreader diambil. Kemudian celah-celah yang masih ada yang tersisa dimasukkan gutta perca yang lebih kecil tanpa dibeli sealer. Hingga prosedurnya diulang hingga spreader tidak bisa masuk ke arah vertikal. Setelah dipastikan gutta perca penuh, tidak ada, kemudian kita lakukan pemotongan dengan menggunakan ekskavator yang dipanaskan atau plager. Setelah itu bubuk cairan SIK tipe 1 ditaruh di atas paper pad yang diberi dasar glass pad dan diaduk dengan dasar melipat dengan menggunakan agada spatula. Kemudian kita aplikasikan dengan bol aplikator. Kemudian kita lakukan tumpatan sementara. Kemudian jadwalkan pasien dengan kunjungan selanjutnya kurang lebih 7 hari.
untuk mengevaluasi. Kunjungan selanjutnya kita lakukan pemeriksaan subjektif dan objektif. Apabila tidak ada keluhan dari pemeriksaan subjektif dan objektif, kita dilakukan menggunakan restorasi direct ataupun indirect. Cukup sekian dan terima kasih simulasi pada PSA Gigi 11. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.